Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Melanjutkan tentang pembahasan majaz, terlepas dari apakah benar ada majaz ataukah tidak. Pada pembahasan yang telah lalu sudah disinggung sedikit antara orang yang menetapkan majaz dan orang yang mengingkari majaz. Adapun kita di sini insyaallah akan bahas tentang apa yang dibahas dalam kitab Balaghah terkait dengan majaz. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala wal na'ud al-ana ila al-idah. Setelah memberikan beberapa gambaran dan juga silang sengkarut antara yang menetapkan majaz dan yang mengingkari majaz, maka saatnya sekarang kita kembali kepada penjelasan. Wal na'ud, hendaknya kita sekarang kembali kepada penjelasan. Fa naqulu hadha at-ta'rifu asy-syarihu lil majazi yudihu umuran yubna 'alaiha al-majaz. Definisi yang sudah menjelaskan tentang majaz ini memberikan penjelasan tentang beberapa perkara yang majaz itu dibangun di atasnya. Dan hakikat majaz adalah wahya istimal lafadz fi ghairi ma'nahul asli. Wahya kembali kepada umur tadi. Perkara-perkara tadi adalah intinya menggunakan lafadz tidak pada makna yang asli. Wa qulna al-asli wa lam naqul al-haqiqi, kita memilih pakai kata asli, kita tidak memakai kata hakiki, khurujan minal khilaf, demi lepas dari khilaf. Karena kalau pakai hakiki nanti akan diingkari oleh para mungkiri majaz, di mana mereka menetapkan apa yang disebut sebagai majaz itu pun hakiki. Apa yang disebut sebagai majaz itu pun hakiki. Jadi mu'alif di sini tidak mau menggunakan kalimat hakiki. Istimalul lafadz fi ghairi ma'nahul hakiki. Penggunaan lafadz tidak pada maknanya yang hakiki. Karena apa? Karena nanti akan dikritik oleh pihak yang mengingkari majaz. Nanti akan dikritik, itu semua hakiki. Gitu. Singa hakiki untuk hewan, dan singa yang memanah ini juga hakiki untuk seorang pemberani. Makanya di sini mu'alif menggunakan kata al-asli. Menggunakan lafadz tidak pada maknanya yang asli, tidak pada maknanya yang asli. Demi supaya keluar dari khilaf, biar nggak ribet. Fi tasmiyatil kalami hakikiyan wa ghairu hakikiyin, supaya keluar dari khilaf dalam penamaan kalam yang tadi disebut sebagai majaz itu hakiki atau ghairu hakiki. Karena para pengingkar majaz mereka tidak mau mengatakan bahwasanya yang disebut sebagai majaz itu adalah tidak hakiki. Mereka menetapkan semuanya adalah hakiki. Wahwa al-majazu, dan yang akan kita bicarakan ini adalah itu wahwa, ini kembali kepada penjelasan yang akan kita bicarakan di sini. Wal tadi kan wal na'udul an ilal idah fa naqulu hadha at-ta'rifu syarihu lil majaz yudihu umuran yubna 'alaiha al-majaz wa hiya istimalu lafadz fi ghairi ma'nahul asli wa huwal majaz, gitu. Yang akan kita bicarakan adalah majaz, kemudian yang kedua adalah alaqah, kemudian yang ketiga adalah qarinah, gitu. Jadi yang pertama adalah al-majaz wa ilaqatun atau alaqatun bainal ma'nal asli wal ma'nal majazi, keterkaitan antara makna yang pertama sama makna yang kedua, yaitu makna yang majaz. Karena harus ada majaz, kalau nggak ada keterkaitannya nggak bisa, harus ada keterkaitan. Kemudian syarat yang ketiga wa qarinatun, atau perkara yang ketiga yang akan dibahas adalah qarinah.
yaitu bukti-bukti tamna'u min iradatil makna asli, yang menghalangi untuk diinginkan makna yang asli. Harus ada bukti yang memalingkan. Harus ada bukti yang memalingkan. Kalau nggak ada buktinya, nggak bisa perkara itu dikatakan majaz. Makanya asma wa sifat nggak bisa dikatakan majaz karena nggak ada qarinah sama sekali. Jadi bagi yang menetapkan majaz sendiri, sebenarnya kalau mau jujur, bagi yang menetapkan majaz sendiri, sebenarnya kalau mau jujur, mereka nggak akan bisa menetapkan majaz dalam asma wa sifat. Karena nggak ada qarinah sama sekali. Qarinahnya adalah mujarrad akal mereka yang lemah. Itu. Wa qarinatun tamna'u min iradatil ma'na asli, dan sebuah qarinah, sebuah petunjuk yang menghalangi dari yang dimaukan itu adalah makna yang asli, yaitu yang memalingkan kepada makna yang majazi. Harus ada. Wal qarinatu imma haliyah. Qarinah itu bisa berupa haliyah, dilihat dari keadaan nggak memungkinkan untuk dipahami makna aslinya, gitu loh. Au maqaliyah, atau qarinah petunjuk itu berupa perkara yang menyertai dalam ucapan itu sendiri, dari badannya perkataan itu sendiri. Kalau haliyah itu dari keadaan, dari sikon. Kalau maqaliyah itu ya dari bangunan kalimat itu sendiri. Ada qarinah bahwasanya maknanya bukanlah makna yang asli. Seperti fahina ma qala man qala minas sahabah. Maka tatkala berkata orang yang berkata dari kalangan para sahabat, fit tarhibi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma maqdamihi min ghazwati Tabuk, tatkala beliau datang dari perang Tabuk. Tala al-badru alaina min saniyatil wada'i. Ini masyhurnya apa? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, dan itu keliru. Yang benar itu dari Tabuk, karena saniyatul wada' itu adalah arah antara Madinah dan Tabuk, bukan arah antara Madinah dan Mekah. Makanya dikatakan di catatan pertama, catatan kaki nomor 1, yurwa fi ba'di kutubil hadits anna hadha tarhib qala as-sahabah hina qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati muhajiron. Diriwayatkan bahwasanya dalam sebagian kitab-kitab hadis bahwasanya sambutan ini adalah dikatakan oleh sahabat ketika Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan hijrah. Wala yasih, dan itu enggak sah. Wa saniyatul wada' laysat min jihatil qadimi min Makkah. Karena apa? Dan saniyatul wada' itu sendiri, nama tempat saniyatul wada' itu bukanlah tidak bisa didapati dari arah orang yang datang dari Mekah. Bal min jihati Tabuk. Bahkan itu adalah arah orang yang datang dari Tabuk. Shimal al-Madinah, yaitu sebelah Shimal itu utara, utaranya Madinah. Janub itu selatan, Shimal itu utaranya Madinah. Maka tatkala para sahabat hinama, ini jawabnya alimah. Hinama qala man qala min sahabah fit tarhib bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma maqtadi min ghazwati Tabuk, alima kullu man yafqahu al-arabiyyata anna nabiyyah wal muradu. Semua orang yang paham bahasa Arab pasti akan tahu bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-badr di sini adalah nabi. Tala al-badru alaina min saniyatil wada, telah muncul bulan purnama muncul kepada kita dari arah saniyatul wada. Maka semua orang secara spontan pasti akan memahami bahwasanya yang dimaksud ini adalah nabi. Bi qarinatil hal. Salah satunya pertama adalah karena qarinatul hal, sikon pada saat itu. Wa hiya ru'yatuhum lahu, yaitu ketika mereka melihat ada nabi datang, kemudian ada orang lain bilang telah datang bulan, telah datang Badr. Maka yang sama-sama melihat pasti akan tahu bahwasanya Badr di sini adalah nabi. Dengan qarinah apa? Dengan bukti apa? Bahwasanya mereka sedang melihat nabi. Itu. Bahwasanya mereka sedang melihat nabi. Maka mereka yakin bahwasanya yang dimaksud oleh kawannya ketika mengatakan tol al-badru bukan Badr sungguhan, tapi yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qarinatin maqaliyatin, dan juga di sini ada qarinah dari bangunan ucapan itu sendiri. Wa hiya saniyatul wada, yaitu perkataan saniyatul wada, karena enggak mungkin bulan itu
datang dari taniyatul wada. Maka yang jelas yang dimaksud ini adalah bukan maknanya yang asli. Wala yastati'u an yanfakka min lawazimi hadhil quyudi man yad'il majaza fi sifatil bari jalla wa ala azza wa jalla. Dan tidak akan mampu untuk lepas dari jeratan-jeratan lawazim quyud tadi, yaitu harus ada alaqah dan harus ada qarinah. Harus ada alaqah dan harus ada qarinah. Maka mereka orang-orang yang mereka itu mengklaim adanya majaz dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala enggak akan mampu mendatangkan quyud tadi, beberapa syarat-syarat dalam majaz. Enggak bisa, enggak akan mampu. Jadi yang menetapkan majaz sendiri enggak akan mampu mendatangkan qarinah dan mendatangkan alaqah. Antara makna yang asli dari kata tersebut dan makna majazi menurut mereka, mereka enggak akan mampu. Seperti istawa. Dimanakan istaula? Ini qarinahnya apa? Alaqahnya apa? Kemudian qarinahnya apa? Enggak ada. Qarinah maqaliyah juga enggak ada. Qarinah haliyah juga enggak ada. Yang ada itu hanya qarinah menurut akal mereka yang kurang, yaitu tasbih. Sebatas karena tasbih, sebatas karena khawatir akan tasbih, maka mereka pun akhirnya lari dari makna yang asli kepada makna yang mereka palingkan. Dan ini termasuk takwil bi ghairi dalil. Qala al-majazul mursal. Sekarang jenis majaz yang pertama, al-majazul mursal. Ini akan bahas tentang apa? Tentang alaqahnya. Qarinahnya sudah selesai. Sekarang ini akan, kalau majaz dilihat dari alaqahnya, ditinjau dari sisi alaqah, keterkaitannya antara makna yang asli dengan makna majazi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang alaqahnya itu bebas, yaitu majaz mursal. Kalau qarinah, kalau alaqahnya itu tasbih, penyerupaan, maka itu namanya isti'arah. Al-majazul mursal huwa ahadu naw'il majazil lughawi wa huwa mursalun. Ini adalah satu dari dua jenis majaz lughawi, yaitu majaz mursal. Dikatakan mursal kenapa? Li'annahu lam yuqayyad bi alaqatil musyabahah, karena dia tidaklah dikaitkan dengan keserupaan sehingga dikatakan mursal, bebas. Karena kalau musyabah namanya isti'arah. Selainnya maka namanya mursal, bebas. Apa saja yang masih bisa dikaitkan maka bisa dijadikan sebagai alaqah. Catatan kaki nomor 1, wakilah huwa mursalun li'annahu lam yuktasar atau lam yaktasir ala alaqatin wahidatin bal utliqa lahul ananu li'ilaqatin katsirah. Dikatakan mursal juga karena dia itu tidaklah terbatas pada satu keterkaitan saja. Nah, berarti majaz mursal itu kadang memiliki beberapa keterkaitan, enggak harus satu. Kadang memiliki beberapa hubungan, memiliki beberapa keterkaitan. Karena itu bal utliqa lahul anan lil alaqati li ilaqatin katsirah, bahkan dilepaskan untuk keterkaitan yang banyak. Pokoknya kalau selain tasbih itu namanya mursal. Kalau tasbih namanya majaz yang alaqahnya itu tasbih, penyerupaan namanya isti'arah. Bal bi ilaqatin ukhra, dia itu tidaklah dikaitkan dengan satu alaqah berupa penyerupaan, bahkan dikaitkan dengan alaqah yang lain. Minha, di antara alaqah tadi sudah kemarin sudah lewat bahwasanya alaqah ini ada banyak sampai 40-an. Karena itu di sini disebutkan sebagian. Di antaranya al-alaqah as-sababiyah, itu keliru itu. As-sababiyah. Kemarin di halaman ada. Di muqaddimah itu. Di majaz itu ada. Alaqah sababiyah. Biru musabbabiyah itu, yang benar sababiyah. Nahwu ra'ainal ghaitha, kami menggembala hujan.
Atau kami mengembala di hujan. Mengembala atau melepaskan gembalaan kami kepada hujan. Wal ghaithu wal matar, al ghaith adalah matar hujan. Wal mataru la yur'a, sedangkan matar enggak mungkin digembalakan. Maksudnya enggak dipakai untuk konsumsi gembala. Masa kambing mau makan air hujan. Mengandalkan air hujan. Kalau enggak ada rumputnya enggak mau. Karena itu wal mataru la yur'a. Balil ladzi yur'a huwa ma yanbutu bisababihi, bahkan yang bisa dipakai sebagai gembalaan adalah apa-apa yang tumbuh dengan sebab hujan tadi. Bisababihi kembali kepada al-matar. Wa huwal mar'a, dan itulah yang dijadikan gembalaan betulan. Wa huwal mar'a ini adalah yaitu rumput. Wa huwal mar'a ini adalah rumput. Al-mar'a artinya rumput, yaitu rumput. Tanaman-tanaman. Fal alaqatu bainal ghaizi wal mar'a hiya sababiyah. Maka kaitan antara hujan dengan rumput adalah sebab. Bahwasanya hujan adalah penyebab rumput. Maka di sini menyebutkan sebab dan yang diinginkan adalah musabab. Menyebutkan memakai lafaz sebab tapi dipakai untuk atau dimaukan musabab. Kebalikan yang kedua nanti. Kalau kedua menggunakan musabab dan diinginkan sebab, gitu loh. Kalau yang pertama ini alaqahnya adalah sababiyah, ini adalah menyebutkan sebab dan yang diinginkan adalah musabab. Kalau yang bawahnya itu menyebutkan musabab dan diinginkan sebab. Jadi menggunakan kata yang merupakan sebab dipakai pada tempatnya musabab. Menggunakan hujan diinginkan dengannya adalah rumput. Apa hubungannya? Kok bisa rumput itu disebut sebagai hujan? Hubungannya adalah sebab penyebaban. Yaitu hujan adalah sebabnya rumput. Atau bisa juga dibalik, menyebutkan ingin hujan tapi menggunakan rumput. Aku melihat rerumputan yang sangat dahsyat pagi ini, tapi maunya adalah hujan. Maka ini masuk ke setelahnya, yaitu musabbabiyah. Tinggal dibalik saja, dibalik saja. Wal hissu wal aqlu kilahuma ya'ba iradatal ma'nal hakiki, iradata itu. Wal hissu wal aqlu, dan sedangkan his indra dan juga akal, keduanya enggan memahami ini diinginkan makna yang hakiki, karena nggak mungkin hujan dijadikan sebagai lahan gembalaan. Tentu adalah apa-apa yang ditumbuhkan oleh hujan tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-alaqah al-musabbabiyah. Ini baru musabbabiyah, ini kurang ya. Musabbabiyah. Al-alaqah al-musabbabiyah. Yaitu musabbabnya malan. Akibatnya. Keterkaitan yang diakibatkan. Kalau dengan keterkaitan sebab, ini keterkaitan yang disebabkan. Sama fil ayat, sebagaimana dalam ayat innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya dia adalah memakan api neraka. Disebutkan api neraka karena api neraka adalah akibat yang disebabkan oleh makanan anak yatim yang dimakan secara zalim tadi. Fa innahum lam yakulu an-naro ibtidaan, karena mereka enggaklah memakan api neraka pada mulanya, langsung memakan api neraka kalau enggak ada sebabnya. Walakinnahum akalul malal haram, maka tapi pada mulanya mereka adalah memakan harta yang haram, alladzi yusabbibu dukhulan nar, yang menyebabkan masuk neraka, sehingga kalau masuk neraka ya nanti juga akan makan neraka juga. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim. Akhirnya karena mereka makan harta yang haram, sedangkan itu adalah menyebabkan masuk neraka, maka nanti juga akan makan neraka juga.
Kalau kita katakan ayat ini sesuai dengan aslinya pun bisa. Ini namanya yaquluna fi butunihim naro. Mereka pun akan makan neraka beneran. Makan api betul. Hakikatnya itu adalah barang panas, api betulan. Tapi nanti, kalau di dunia belum. Qala al-tsalits al-alaqah al-kulliyah. Kaitannya adalah kulliyah, yaitu karena ada hubungan, dia itu masih globalan dari sesuatu yang disebutkan, ada yang diinginkan secara juz. Ini adalah itlaqul kul wa irada wa urida bil juz. Itlaqul kul wa urida bihi al juz. Ini kebalikannya kalau yang di bawah itlaqul juz wa urida bil kul. Gitu. Ini adalah itlaqul kul wa urida bil juz, mengitlakkan, menggunakan keseluruhan, tapi yang dimaksud, yang diinginkan adalah sebagiannya. Wa takunu bi itlaqil kul, hal itu bisa jadi dengan, atau bisa berupa dengan cara menggunakan kalimat keseluruhan, menggunakan itlaq keseluruhan, walakinnaka turidu juz'an minhu, tapi yang kamu inginkan hanya sebagian darinya saja. Kaqaulika ra'aitu syamsa, seperti ucapanmu saya melihat matahari, wa anta innama ra'aita ba'daha, sedangkan kamu pasti hanya melihat sebagiannya saja, karena kamu nggak mungkin mampu melihat semua satu bulat matahari itu nggak bisa kamu. Pasti yang kamu lihat hanya sebagiannya saja. Itlaqan lil kul ma'iradatil juz. Kamu menggunakan semuanya, tapi yang diinginkan adalah sebagiannya. Wa qaulillahi subhanahu an qaumin Nuh, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adani, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga-telinga mereka. Enggak mungkin yang dimasukkan adalah jari semuanya, pasti cuma ujung-ujungnya saja. Tapi seperti ini sudah jelas mafhum. Kita sudah mafhum. Wahum innama adkhalu juz'an min asabi'ihim, mereka hanya memasukkan sebagian saja. Maka seperti ini adalah termasuk balaghah Quran. Kalau malah disebutkan sebagian, malah jelek malah. Ja'alu ba'du asabi'ihim fi adani, malah jelek. Mereka menjadikan sebagian jari-jari mereka. Atau ja'alu atrafa asabi'ihim fi adani, malah jelek. Kok seakan-akan yang diajak bicara itu nggak paham. Yang namanya nyumpel kuping itu ya jelas pakai, jelas paham. Maksud ketika kamu bilang dia membuntu telinganya dengan sebagian jarinya, kan nggak enak. Menutup telinga dengan jari ya cukup, kita mafhum. Mananya dengan sebagian jari, nggak mungkin dimasukkan semua jarinya. Qala ar-rabi al-alaqah al-juz'iyyah, kaitannya adalah justru malah sebagian. Wahya aksul lati qabla, ini lawan dari kebalikan dari sebelumnya, yaitu itlaqul juz' wa urida bihi al-kul, menggunakan kata sebagian, tapi yang diinginkan adalah semuanya. Kaitlaqil ain alal jasus, seperti menggunakan dia adalah mata-mata. Maknanya adalah satu orang semuanya, bukan cuma matanya toh. Itu itlaqil ain alal jasus ka'annahu kullu ainun. Nah, ini juga lebih balaghah, seakan-akan sak matane, sak tangane, sak sikile, sak awake kabeh iku sapa? Bisa mengintai. Kaitlaqil ain alal jasus, seperti menyebut jasus dengan ain. Awas ada mata, gitu. Awas ada mata. Makanya disebut jasus, disebut sebagai mata-mata. Walaupun yang menjasus, atau walaupun bukan hanya matanya saja, bahkan dengan semua anggota tubuhnya. Karena kullu ain, maka seperti ini lebih balaghah, lebih kuat lagi. Wa kat ta'biri anil ukul bi annahu famun. Wa kat ta'bir anil akul orang yang doyan makan. Dan seperti mengungkapkan seorang yang games mangan, yang doyan makan, yang rakus makan, bahwasanya dia adalah mulut, lambe kabeh. Dia nahu famun, dia adalah mulut. Awas, datang si mulut.
Wa min amthilati fil Qur'an qaulullah subhanahu wa ta'ala fatahriru raqabah. Contoh penggunaan jenis ini adalah dalam Al-Qur'an adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumannya adalah membebaskan raqabah. Raqabah itu pada dasarnya artinya itu leher. Seleher orang gitu loh. Kalau seperti apa? Ada seekor harimau, kan nggak mungkin ekornya tok. Kan mesti apa? Satu tubuh semuanya. Ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia ya seekor harimau atau seekor apa gitu. Nggak mungkin cuma ekornya saja. Maka raqabah di sini warraqabatu hiya juz'un minal jasad. Raqabah itu adalah leher aslinya, bagian dari jasad. Walakin al juz'u al barizu alladhi yahmilu ra'sa wal wajha. Tapi dia adalah bagian yang paling nampak, yang memikul atau yang menyangga kepala dan juga wajah. Alladhi fihi ma'alimul insan. Di mana di dalam wajah tersebut ada ma'alimul insan. Identitas. Ma'alim, identitas manusia. Fa utliqa 'alal jasadi kullihi raqabatan. Maka diitlakkan, digunakan untuk semua jasad disebut dengan leher atau dengan raqabah alias budak. Raqabah itu maknanya budak. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, maka hukumannya adalah dengan membebaskan seleher budak gitu maksudnya. Bukan kok membebaskan lehernya toh, tapi membebaskan seluruh tubuh kamil. Tapi Allah menyebutnya dengan sebagian juz'nya saja, yaitu raqabah, lehernya saja. Fadaqulu utliqal juz'u wal muradu al kullu. Maka kamu katakan ini adalah termasuk disebut juz', tapi yang diinginkan adalah kul. Ala sabilil majazil mursal. Ini kalau menurut orang yang menetapkan majaz, ini disebut sebagai majaz mursal. Wal alaqatu hiyal juz'iyah, dan yang membolehkan kaitannya adalah juz'iyah. Korinahnya apa di sini? Korinahnya apa? Kalau alaqahnya adalah juz'iyah. Kalau korinahnya yang menghalangi untuk memaknakan makna asli raqabah leher saja ya banyak. Tahrir itu juga korinah makoliyah, karena nggak mungkin membebaskan namanya kalau cuma lehernya tok. Mata ini jangan, malah membunuh kalau cuma lehernya saja yang diambil. Maka itu bukan membebaskan namanya, malah membunuh. Dan ini sudah jelas. Wa yushbihu ma qalahu ba'du durafa'il udaba fi rajulin kabiril anf. La adri ahwa fi anfi am anfu fihi. Aku gak iso bedakno. Iku dek irunge iku mancep ndase ta ndas. Tawang sing mancep ndek irunge. Atau dia yang berada di dalam hidungnya. Dan mirip dengan ini adalah apa yang dikatakan oleh sebagian durafa, itu adalah dhorif dari kalangan para sastrawan. Udaba adalah para sastrawan, durafa ya dari kalangan sastrawan-sastrawan yang hebat, yang jeli, tentang seorang yang hidungnya besar. Katanya la adri ahwa fi anfi, saya nggak tahu apakah dia itu berada di hidungnya ataukah hidungnya itu yang berada di dia. Saya nggak tahu hidungnya itu nempel di dia atau dia yang malah nempel di hidung. Ini penjelasannya gimana ini? La adri ahwa fi anfi am anfu fihi. Ahwa fi anfi am anfuhu fihi, ataukah hidungnya ada pada dia. Kalau ngejeknya jelas ini, kita sudah mahfum. Tapi alaqahnya juz'iyah mana? Ahwa fi anfi itu fi anfi. Ini ada singgungan. Iku irung kabeh ta. Iku irung kabeh ta iku. Sakmono gedene iku. Awak iku irung kabeh itu loh. Ahwa fi anfi. Mananya adalah apakah badannya itu, apakah dia itu berada pada badannya semuanya itu adalah apa? Hidung, ataukah yang hidungnya itu yang ada pada badannya, ataukah hidungnya itu ada pada dia. Jadi ini yang disyahidnya adalah ahwa fi anfi. Fi anfi ini mananya adalah
semua badannya adalah hidung gitu loh. Semua badannya adalah dianggap hidung. Ini setelah ini bisa aja ini sudah terlalu panjang. Sekalian insyaallah isti'arah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.